Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Fasilitator CGP Angkatan 07 kelas 007 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati pengajar praktik CGP Kabupaten Batang Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Pada kesempatan kali ini sudah sampai kepada part 3, yaitu saya Husnul Nisa CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batang akan menyampaikan refleksi wawancara yang sudah saya lakukan terhadap 2 orang kepala sekolah, yaitu Bapak Slamet Sudarso dari SD Negeri Wonosegoro 1 dan juga Bapak Dwi Suharto dari SD Negeri Wonosegoro 2. Kenapa saya mengambil 2 SD ini? Karena 2 SD ini memang yang dekat, dan juga memang saya dulu sebelum di SD Negeri Wonosegoro 1 itu 3 tahun sebelumnya saya berada di SD Negeri Wonosegoro 2, dan pada saat itu juga yang memimpin adalah Bapak Dwi Suharto, sehingga 2 orang ini memang cukup dekat dengan saya. Untuk kegiatan refleksi ini ada beberapa checklist refleksi wawancara. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa terkait dengan kasus yang sudah saya wawancarai terhadap 2 kepala sekolah ini mengenai dilema etika. Jadi untuk kasus di SD Negeri Wonosegoro 1 yaitu adanya guru yang kurang disiplin dalam waktu. Di satu sisi ada pelanggaran tata tertib atau kode etik guru dalam hal kedisiplinan, yaitu disiplin waktu, tapi di sisi lain guru ini adalah posisinya masih di Yata Bakti, sehingga itu menjadi dilema etika bagi Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk di SD Negeri Wonosegoro 2 ada kasus di mana gedung SD Negeri Wonosegoro 2 itu dalam masa renovasi, dan pada saat ini kegiatan renovasi pun sedang berhenti, sehingga belum tahu sampai kapan kegiatan renovasi ini akan sampai tahap selesai, sehingga anak-anak untuk sementara waktu peserta didik SD Negeri Wonosegoro 2 ini melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Nah, kemudian saya jelaskan kembali kalau untuk di SD Negeri Wonosegoro 1 ini praktik yang dijalankan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu lebih berfokus pada pendekatan individu. Sedangkan untuk di SD Negeri Wonosegoro 2 yaitu koordinasi yang baik antara pengurus Madin, Madrasah Diniyah, dan pihak sekolah agar pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar, itu tetap berjalan lancar. Jadi saya akan lebih berfokus membahas satu permasalahan di tiap sekolahnya. Kemudian yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan dari hasil diskusi ini yaitu untuk di SD Negeri Wonosegoro 1, hal menarik yaitu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa meski beliau mengutamakan kedisiplinan, namun proses humanis harus tetap diutamakan. Jadi walaupun ada beberapa guru yang masih belum disiplin dalam hal waktu, berangkatnya agak terlambat seperti itu, tapi Bapak Kepala tetap walaupun belum sampai tahap berhasil, tapi Bapak Kepala tetap melakukan pendekatan dan juga tetap mengutamakan sikap humanisnya, lebih ke kemanusiaan seperti itu. Kemudian untuk Kepala Sekolah SD Wonosegoro 2, saya belum bertanya lebih mendetail perihal
usaha beliau terkait agar proses pembangunan dapat kembali berjalan atau agar pembangunan gedung SD Negeri Wonosegoro 2 ini dapat sampai tahap selesai. Karena kita tahu sendiri posisinya saat ini yaitu memang belum dimulai lagi pembangunannya itu masih berhenti, dan kondisi gedungnya memang belum layak untuk dijadikan tempat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pemimpin yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakan? Persamaannya menurut saya baik Bapak Slamet Sudarso maupun Bapak Dwi Suharto yaitu sama-sama mengajarkan untuk koordinasi, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak di jaring komunikasi. Untuk perbedaannya dilihat dari permasalahannya pun sudah berbeda ya. Kalau di SD Negeri Wonosegoro 1 itu lebih berfokus kepada kedisiplinan. Kalau di SD Negeri Wonosegoro 2 itu lebih kepada kerjasama jejaring komunikasi agar dapat dilakukannya kembali pembangunan gedung. Jika dilihat dari 4 paradigma dilema etika juga terdapat perbedaan. Kalau untuk SD Negeri Wonosegoro 1 permasalahannya itu lebih kepada rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu keadilannya memang peraturannya itu memang kalau berangkat kan harus tepat waktu, atau kode etiknya guru itu harus disiplin waktu. Tapi untuk di sini Bapak Slamet juga ada rasa kasihan karena mereka ini posisinya yaitu masih wiyata bakti. Ada pemenuhan yang belum terpenuhi dari guru ini. Ada hal yang belum terpenuhi, misalnya kan berarti kan gajinya pun belum sesuai, sehingga kalau misalnya harus dipaksakan pun itu memang agak sulit. Dan alasan-alasan kenapa mereka sampai kurang disiplin waktu itu juga memang menjadi salah satu permasalahan juga dari kebijakan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk di SD Negeri Wonosegoro 2 dilema etikanya itu yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi lingkungan SD Negeri Wonosegoro 2 ini kan posisi KBM-nya masih berada di Madrasah Diniyah di Desa Wonosegoro ini, sehingga jangka pendeknya mereka sementara waktu harus di situ, tapi untuk jangka panjangnya karena bahkan sepertinya kalau saya ingat itu sudah ada 1 tahun mereka harus peserta didiknya ini melakukan kegiatan KBM di Madrasah Diniyah yang itu memang untuk sarana prasarananya pun masih sangat kurang, tidak sesuai dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sehingga pemenuhan sarana prasarananya pun belum lengkap seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jadi untuk di SD Negeri Wonosegoro 1 lebih berfokus kepada pendekatan individu yang sudah disampaikan oleh Bapak Slamet Sudarso. Kalau untuk yang SD Negeri Wonosegoro 2 tetap berupaya meminta bantuan dari petinggi atau pemangku kebijakan agar dapat segera terselesaikan, yaitu pembangunan gedung di SD Negeri Wonosegoro 2. Bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Kepala sekolah yang sudah saya wawancarai itu sudah memberi contoh yang baik bagi saya. Sudah memiliki bekal dan saya sendiri pun sudah mempelajari modul 3.1 CGP ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Tentu saja karena saya sudah mempelajari, ya ketika saya menghadapi masalah di lingkungan sekolah, masalah untuk diri saya sendiri untuk dipecahkan, bukan hanya di lingkungan sekolah, bahkan misalnya di luar lingkungan sekolah atau di desa, karena kita kan guru sebagai public figure. Ketika kita menghadapi masalah, tentunya kita sudah saya sendiri ya harus sudah memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian. Walaupun mungkin ada permasalahan-permasalahan insidental yang harus diselesaikan langsung di tempat. Misalnya ada permasalahan seperti itu. Tentunya menurut saya, walaupun pada saat itu kita sudah melaksanakannya, sudah mengambil keputusan, mungkin belum mempertimbangkan 9 langkah pengujian misalnya. Setelah itu terjadi, setelah terlaksana, kita masih bisa merefleksinya. Kita masih bisa memperbaikinya apabila masih ada kesempatan ataupun di lain waktu atau di lain tempat, itu kita masih bisa paham dan juga bisa merefleksi apakah yang kita lakukan ini sudah betul, sudah sesuaikah, sudah benarkah, dan sebagainya. Kemudian untuk video ini, untuk checklist yang kelima, yaitu kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif. Format yang saya gunakan nanti akan saya dengarkan terlebih dahulu sebelum saya post. Saya akan memastikan bahwa ketika saya menyampaikan video ini, ketika video ini saya publish, saya sudah percaya diri, saya sudah matang dan sudah memikirkan jauh-jauh apakah saya merasa kurang sesuai ataupun ada video-video yang harus saya potong. Tentunya nanti akan saya pikirkan kembali, akan saya cek, akan saya lihat lagi, sehingga ketika saya mengambil keputusan seperti ini mempublish video, tentu saya juga sudah harus mengujinya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian. Untuk durasi waktu penulisan sudah diuji dan juga sudah ditinjau isi dan panjang durasinya. Saya sudah menyampaikan juga dengan Bapak Kepala SD Negeri Wonosegoro 1 dan juga Bapak Kepala SD Negeri Wonosegoro 2 bahwa kegiatan wawancara mereka akan saya publish. Sudah saya sampaikan untuk durasinya, saya juga sudah memikirkan nantinya mungkin untuk video ini antara 8 sampai 15 menit untuk kegiatan refleksi. Kalau untuk yang tadi kegiatan wawancaranya juga sudah terlaksana dengan baik antara 10 sampai 15 menit. Demikian kegiatan refleksi, kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, calon guru penggerak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Manakala ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk kegiatan ini sudah sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri, bahwa ketika kita membuat tulisan ataupun seperti ini saya membuat video, ini juga termasuk tanggung jawab saya, di mana sebelum saya mempublish, saya juga harus paham betul tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, sehingga saya mantap dan percaya diri untuk mempublish video saya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.